LA Pacific Park dan SoFi Stadium menerangi langit malam dengan warna ungu untuk BTS. Taman Pasifik Los Angeles dan Stadion SoFi menerangi langit malam dengan warna ungu untuk BTS. Kota Los Angeles menyambut ARMY dan BTS yang terbang ke kota untuk konser mendatang grup Permission to Dance on Stage Live Play di Los Angeles. Hanya sehari jelang konser, Pacific Park menerangi langit malam dengan warna ungu serta tempat konser SoFi Stadium. Banyak penggemar mengungkapkan kegembiraan mereka untuk konser offline pertama kali dalam 2 tahun, mengatakan kota sudah terasa meriah, bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengamankan kursi. Sementara itu, BTS akan menggelar total 4 set pertunjukan di Los Angeles mulai 27 November, 28 November, 1 Desember, dan 2 Desember. Inilah hal-hal yang tidak boleh kamu lewatkan dan pedoman yang harus diikuti di SoFi Stadium. Hari pertama konser BTS di LA akhirnya digelar. Menjelang konser yang tepat, para penggemar yang akan menghadiri acara tersebut membagikan cuplikan waktu mereka di SoFi Stadium. Dan inilah hal-hal yang tidak boleh kamu lewatkan. Pada 27 November KST, area Stadion SoFi di Los Angeles telah ramai dikunjungi oleh penggemar ARMY sejak sehari sebelum pertunjukan dimulai. Stadion ini adalah tempat grup global BTS akan menggelar konser mereka, dan ribuan penggemar pindah ke aula konser lebih awal untuk membeli produk dan barang merchandise resmi pertunjukan tersebut. Karena konser ini merupakan acara yang tak terlupakan, karena ini akan menjadi konser offline pertama dalam 2 tahun, ARMY tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka di tempat konser. Pada tanggal 26 November, Dikit Musik secara resmi membuka penjualan stand produk merchandise resmi di luar stadion mulai dari jam 10 pagi KST. Bagian depan stand produk merchandise didapati oleh para penggemar yang berkunjung ke lokasi pada pagi hari. Kalau kamu seorang kolektor dan ahli barang BTS, kunjungi gerai merchandise pasti merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan. Beberapa produk yang disiapkan agensi antara lain foto premium, gambar, gantungan kunci, tab ponsel, stiker dekorasi, topi, t-shirt, hoodie, dan ikat pinggang. Gantungan kunci dan stiker dekorasi dijual $15.000. Paling murah, harga hoodie versi vintage retro yang menampilkan nama setiap anggota dalam logo vintage ditetapkan paling mahal $133. Album BTS juga tersedia di stand, album full length B yang dirilis tahun lalu dan album single mega hit Butter yang dirilis tahun ini juga ditempatkan. Lightstick resmi atau ARMY Bomb juga tersedia. Selain merchandise, juga waktu untuk bertemu teman-teman baru yang memiliki minat yang sama. Faktanya, selain penggemar di LA, banyak penggemar internasional terbang dari negara mereka hanya untuk melihat konser BTS secara langsung setelah panggung offline ditunda karena pandemi. Meskipun antrian panjang, suasana tidak diragukan lagi meriah karena hati dan wajah ARMY dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Beberapa penggemar juga meningkatkan mood dengan bernyanyi dan menari mengikuti lagu hit BTS secara serempak. Sementara itu, penampilan BTS akan digelar selama 4 hari dari 27 hingga 28 November dan 1 hingga 2 Desember. Dengan ini, konser offline akan dilanjutkan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun. Stand barang buka sampai hari terakhir konser. Penyelenggara dan SoFi Stadium mengingatkan fandom tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam acara itu. Berdasarkan pedoman yang dirilis menjelang konser melalui situs resmi Stadion SoFi, seperti harus divaksinasi atau dites negatif dalam waktu 72 jam sebelum acara dan mengenakan masker kecuali saat makan dan minum. Fans hanya boleh membawa tas, merchandise, banner, dan lightstick yang mengikuti persyaratan dan resmi. Selain itu, benda tajam, minuman beralkohol, zat berbahaya, dan benda apapun yang dapat menyebabkan kebisingan buatan juga dilarang. Dari segi gadget, laptop, TV, alat perekam video seperti tripod, monolog, selfie stick, lensa kamera dengan panjang lebih dari 6 inci tidak diperbolehkan. Juga, peserta konser harus mengenakan pakaian yang nyaman atau diinginkan selama tidak cabul atau tidak senonoh. Yang kedua, merchandise Jungkook menjadi yang pertama terjual habis untuk konser Permission to Dance on Stage di LA. BTS bersiap untuk melakukan konser 4 hari offline pertama mereka dalam beberapa jam setelah 2 tahun pandemi. Kegembiraan para penggemar memuncak saat mereka berkumpul di luar stadion bahkan 1 hari sebelum konser. Stadion SoFi telah berubah ungu dan oranye untuk konser BTS, bahkan lokasi McDonald's terdekat juga berubah menjadi ungu. ARMY membeli merchandise atau album mereka dan terlihat menikmati hari mereka, semuanya bersemangat untuk konser. Fans juga membagikan album BTS gratis di sekitar stadion.
Shout Out King Jungkook kembali memamerkan kepopulerannya saat ratusan fans mengantri untuk membeli merchandise mereka untuk konser, dan seperti yang diharapkan, terjadi kehebohan saat merchandise konser Permission to Dance LA Jungkook langsung sold out. Pertama dan tercepat di antara semua anggota BTS. Menurut staf, hanya merchandise Jungkook dan Army Bomb versi 3 yang terjual habis. Merchandise Jungkook sepanjang hari terjual habis dalam sekejap. Di Stadion Sophie dan di Weverse, merchandise Jungkook terjual habis. Di K-pop, harga photocard dikatakan sebagai ukuran popularitas seorang idola, dan photocard Jungkook selalu yang paling mahal namun terjual habis dalam sekejap mata. Permission to Dance Jungkook on Stage LA photocard dihargai $145, tertinggi di antara semua anggota BTS. Jungkook terdengar berlatih untuk konser di stadion. Fans membagikan nada tinggi on dan bridge-nya seperti yang terdengar di luar stadion. ARMY sangat bersemangat untuk membuat BTS bersemangat dan melihat mereka tampil lagi di depan penggemar setelah 2 tahun. Yang ketiga, Suga terlihat di pertandingan bola basket LA. Para anggota BTS telah menikmati masa tinggal mereka di California, menghadiri konser dan tampil di American Music Award. Karena Suga selalu terlihat di pertandingan olahraga di luar negeri, dia tidak membuat pengecualian selama perjalanan baru-baru ini. Terlepas dari banyaknya penonton yang menghadiri pertandingan bola basket LA Clippers, penggemar yang bermata elang tidak dapat melewatkan Suga yang duduk di baris kedua bahkan dengan topi dan masker. Maskot LA Clippers Chucks yang menyapa Suga dengan membungkuk, dan dari raut wajah satpamnya penggemar bercanda bahwa dia siap untuk melindungi sang idola dengan cara apapun. Maskot itu juga bukan satu-satunya orang yang bertemu Suga. Seorang penulis berpengalaman untuk outlet terkenal seperti Sports Illustrated, Farbod S. Nasari, men-tweet tentang bertemu Suga di pertandingan dan betapa santainya sang idola. Yang terpenting, semua senang bahwa Suga dapat menikmati permainan dengan tenang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.